nanti ada pembahasannya sampai level akidah. Wah, ini berat, Pak. Masa akidah, masa sahabat beda pendapat masalah akidah? Ya. Oh, serius, Pak? Iya, serius. Sahabat beda pendapat masalah akidah? Ya. Wah, kita kalau lagi jengkel, Pak, wong perbedaan pendapat biasa aja kita bilang fasik, kafir tuh orang, bid'ah itu gak jelas. Karena gak stabil jiwa kita. Ketidakstabilan itu bermula dari berilmu kita yang picik, iman kita yang bermasalah. Betul. Sahabat, ya Allah, Pak, kayak tadi Ali sudah dicaci maki, sudah dihina, dikafir-kafirkan pula. Padahal kalau semua orang tahu siapa Ali bin Abi Thalib, orang mulia itu, sepupu Nabi, menantu Nabi, ahli surga, kurang apa? Ya kan? Sudah gitu diperangi pula. Subhanallah. Begitu ditanya, Ali, apa mereka kafir? Kata Ali, minal kufri hum farru. Enggak, mereka justru lari dari kekafiran. Amunafiqun, kalau gitu mereka munafik. Kata Ali, al munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik zikirnya sedikit, lah mereka zikirnya banyak. Antum lihat, Pak, stabil jiwanya gitu ya. Teman-teman, kalau antum belum punya jiwa stabil, jangan masuk perbedaan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam menghadapi perbedaan pendapat atau pandangan dalam urusan agama, seringkali kita jumpai pada kaum muslimin ini berujung pada celaan dan permusuhan, di mana hal itu akhirnya membuahkan perpecahan di antara kaum muslimin. Dan tentu ini adalah hal yang sangat disayangkan, mengingat kita sebagai sesama muslim adalah bersaudara, dan sesama saudara harusnya kita saling menghormati dan menyayangi, bukan malah saling bertengkar. Namun mungkin hal itu memang terasa sulit untuk dikendalikan, mengingat kita masih sebagai manusia biasa yang ketakwaan dan keilmuannya masih belum seberapa, sehingga kita masih mudah untuk terpancing amarah dan hawa nafsu. Maka dari itu di sini penting rasanya kita untuk memiliki panutan hidup, di mana panutan ini diharapkan bisa mengikat atau mengendalikan jiwa kita, agar jiwa kita tetap stabil dan terbimbing sehingga tidak mudah berbuat hal yang tidak diridhoi Allah, termasuk panutan dalam menghadapi dan menyikapi perbedaan. Dan tentunya panutan terbaik bagi kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabat, karena mereka adalah generasi umat terbaik yang telah diberikan jaminan oleh Allah. Jadi jika kita ingin bersikap yang terbaik, maka tentu kita harus bersikap sebagaimana generasi terbaik, yaitu generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang mengaku atau berprinsip untuk mengikuti para salafus soleh, maka ada baiknya kita simak pencerahan dari Ustadz Budi Ashari terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menyikapi perbedaan. Sekalipun perbedaan itu sangat tajam dan bahkan perbedaan itu sampai pada level akidah. Ustadz Budi akan menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dalam menyikapi perbedaan. Juga akan menceritakan bagaimana para sahabat Nabi setelah sepeninggalan Nabi berbeda pendapat pada suatu hal, di mana pendapat itu memiliki perbedaan yang sangat tajam. Dan bisa kita lihat bagaimana para sahabat menyikapi perbedaan tersebut. Apakah sebagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut di zaman sekarang? Mencela, memusuhi, mentahdir, dan lain sebagainya. Nah, mari kita simak. Semestinya kalau kita mau berbicara tentang perbedaan, bagaimana menyikapi perbedaan, tentu teladan terbaik adalah Rasul. Saya pakai generasi sahabat Nabi langsung, yang sudah diberikan stempel Quran, sudah diberikan oleh Nabi sebuah jaminan generasi terbaik. Baik, nanti akan kita lewati insya Allah. Jadi perbedaan pendapat itu sudah hadir bahkan sejak Nabi masih hidup. Hadis muttafaq alaih tentang tema tidak sholat asar kecuali di Yahudi Bani Quraidah. Tadi sudah dibahas? Oke. Kalau itu saya punya satu pertanyaan. Ya, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pertanyaan saya. Apakah Nabi menginginkan dua-duanya? Atau Nabi menginginkan salah satunya? Waktu Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, yang satu sholat asar di Bani Quraidah tapi waktunya sudah habis, yang satu sholat di tepat waktunya tapi belum di Bani Quraidah. Garis sempurna kan? Garis sempurna. Pertanyaannya, apa Nabi ingin dua-duanya? Para ulama jelas katakan tidak mungkin. Nabi ingin satu, gak dua-duanya, satu yang Nabi inginkan. Jelas kok kalimatnya, jangan sholat asar seorang pun di antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Nabi satu.
Yang Nabi inginkan satu. Lah terus kenapa ketika yang Nabi inginkan satu kemudian pecah jadi dua? Lah terus kenapa Nabi menyikapinya dengan senyum? Gak dikomentari, gak dibilang kamu salah, kamu benar. Terus kenapa? Apakah kemudian di peristiwa seperti ini masih relevan antum mengatakan bahwa kebenaran itu satu dan tidak berbilang? Al-haqqu wahidun la yata'addad. Saya hormati ini kalimat para ulama. Baik, tapi bolehkah kita berkata, apakah kemudian di peristiwa seperti ini kemudian antum menggunakan kaidah ini, kebenaran itu satu, Pak, tidak berbilang? Oke, pertanyaan kedua. Apakah Nabi akan membiarkan ketika terjadi sebuah kemungkaran? Di depan mata Nabi ada kemungkaran, dibiarkan? Disenyumi? Mustahil. Itu kaidah-kaidah dalam Islam. Kalau Nabi senyumi berarti apa berarti? Hah? Kalau Nabi senyumi apa artinya? Tidak mungkin mungkar. Betul? Antum nyambung dengan saya? Tidak mungkin mungkar, betul? Nabi mustahil membiarkan sebuah kemungkaran. Mustahil. Kalau ada kemungkaran di depan mata Nabi, pasti langsung oleh Nabi ditegur. Pasti. Tetapi ketika Nabi senyumi dua-duanya, bukankah kemudian kita boleh katakan, loh kalau gitu tidak ada yang mungkar, tidak ada yang mungkar. Tapi berbeda loh Pak, Nabi maunya satu loh. Itulah indahnya. Itulah indahnya. Kenapa? Lihat, dua-duanya tidak ada yang sempurna. Tadi saya bilang, yang sholat asar di Bani Quraidah waktu asarnya habis, yang sholat tepat waktunya belum habis waktunya, tapi belum sampai Yahudi Bani Quraidah. Dan antum akan jumpai masalah begini di dalam kehidupan, dalam hukum syariat ini, itu sangat amat banyak. Maka apa yang Nabi sampaikan, sampai kenapa Nabi senyumi itu, agar jadi pelajaran kita sampai hari ini tentang menyikapi perbedaan dalam keputusan itu. Dan ini ijtihad dan serahkan pada ahlinya. Sahabat juga mengisahkan kisah lain. Waktu mereka pergi jihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu sahabat puasa, kemudian sebagian dari kami berbuka karena perjalanan, satu safar, dua mau jihad. Antum bisa bayangkan? Maka sebagian kami berbuka, sebagian kami tetap puasa dan tidak saling mencela antar keduanya. Itu kalimat sahabat. Bisa nggak gitu ya Pak? Yang puasa tidak bilang, weh antum gimana batalkan puasa? Nggak jelas ini. Anda tahu safar ini kan? Ini belum boleh buka puasa. Yang buka puasa bukan kemudian bilang, ini safar. Antum tidak tahu rukhsah apa? Masya Allah, antum nggak belajar fikih nampaknya. Sesungguhnya Allah cinta rukhsah diambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama tu'ta azaimuhu. Wah, pakai dalil pula Pak. Sahabat mengatakan, sebagian kami buka, sebagian kami tetap puasa dan tidak saling mencela antar keduanya. Bisa nggak begitu Pak? Jadi di zaman Nabi masih hidup, itu perbedaan terjadi Pak. Terjadi. Apalagi setelah Nabi wafat. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita bersikap terhadap perbedaan dan bagaimana generasi terbaik itu bersikap terhadap perbedaan. Bahkan nanti ada pembahasannya sampai level akidah. Wah ini berat Pak. Masa akidah, masa sahabat beda pendapat masalah akidah? Ya. Oh serius Pak? Iya serius. Sahabat beda pendapat masalah akidah? Ya. Jadi hati-hati mengeluarkan kalimat. Jangan berbeda pendapat. Ini urusan akidah. Saya tunjukkan. Sahabat beda pendapat tidak dalam satu masalah saja. Pada beberapa masalah di urusan akidah. Wah ini antum mulai bingung mukanya. Tenang. Nabi wafat, langsung muncul perbedaan. Perbedaannya besar, tidak sederhana. Perbedaan tentang kepemimpinan. Siapa yang harus menggantikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat ini? Kisah yang sangat terkenal di Saqifah Bani Sa'idah. Dialog hangat, silakan antum baca selengkap-lengkapnya. Dari mulai bagaimana mereka berdialog. Berbeda, jelas nyata berbeda. Orang-orang Ansor mengatakan, minna amir wa minkum amir. Kita setara. Diantara kita boleh jadi amir, boleh pemimpin, kalian juga boleh jadi pemimpin. Orang-orang Muhajirin menjawab, tidak. Kamu boleh lihat, Quran lebih mendahulukan bicara Muhajirin, baru bicara Ansor. Begitulah dialog hangat terjadi di antara para sahabat Nabi tentang siapa yang pemimpin. Pertemuan itu diawali dengan perbedaan yang cukup tajam, tapi diakhiri dengan mufakat. Ayo, bisa nggak begitu? Saya tunjukkan bagaimana adab akhlak luar biasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, teman-teman,
itu berbeda dengan seluruh sahabat dalam 4 permasalahan ilmu faraid, waris, hukum waris, sendirian beliau. Pendapat Ibnu Abbas itu hanya dianut oleh muridnya atau sampai ngobrol tuh murid sama guru, kalau kita mati dua-duanya, pendapat ini nggak ada lagi yang menjalankannya. Di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai ahli faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa afroduna Zaid, yang paling ahli dalam ilmu faraid adalah Zaid. Tajam perbedaannya dengan Abdullah bin Abbas. Zaid dengan Abdullah bin Abbas, Zaid orang paling ahli dalam ilmu warisan, tapi Abdullah bin Abbas orang paling ahli dalam ilmu Quran. Ilmu faraid ngambilnya dari Quran. Nah, coba gimana sekarang? Itu? Teman-teman, Masya Allah, beneran teman-teman, saya ini kalau buka kembali bagaimana ulama dulu belajar ilmu, bagaimana mereka berbeda, terus saya ngelihat cara hari ini kita membahas ilmu itu menjadi heran saya. Kita ini hidup di zaman apa ya, kok aneh cara belajar ilmunya? Betul kan? Cara kita membahas ilmu tuh aneh banget. Ulama dulu membahas ilmu dan dengan runtutannya, urutan seperti apa, kemudian di ujung ternyata kita tidak ketemu, ya bisa saja. Berbeda itu sampai hangat antara Abdullah bin Abbas dengan Zaid, sampai hangat, perbedaan pendapat sangat tajam. Bahkan Abdullah bin Abbas berbeda pendapat dengan Umar. Abdullah bin Abbas itu punya pendapat tentang warisan yang berbeda dengan jumhur sahabat. Zaid Umar beristihad, Abdullah bin Abbas simpel, dia nanya, di ayat mana kamu jumpai cara menyelesaikan faraid dengan cara itu? Zaid, dari mana kau jumpai itu? Seluruh sahabat memutuskan bahwa asal ada 2 saja saudara, bapak ibu ngambil 1/6. Ditolak sama Abdullah bin Abbas. Kalian bagaimana ceritanya? Kata ikhwah di dalam bahasa Arab artinya saudara, bentuk katanya jamak. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu 1, musanna itu 2, jamak itu banyak. Berarti ikhwah itu minimal 3. Bagaimana kalian bisa putuskan bahwa asal ada 2 saja, maka bapak ibu turun dari 1/3 menjadi 1/6? Lihat teman-teman, ayo lebih tepat yang mana coba? Lebih tepat yang mana menurut antum? Abdullah bin Abbas atau sahabat lain? Itu? Gitu. Tidak ada sahabat saling mencela antara mereka dalam pendapat itu, karena mereka semua bicara menggunakan ilmu. Kalau dalam bahasa para ahli ilmu namanya wajhun minan nazar, bahwa ada sisi, ada sudut, ya kan? Ada sudut pemikiran. Bukankah begitu? Abdullah bin Abbas menolak seluruh keputusan sahabat karena Abdullah bin Abbas itu jelas kata ikhwah itu minimal 3. Tanyakan ke seluruh ahli bahasa Arab. Oh itu bukan 2. Loh, kok sahabat rata-rata berani memutuskan 2? Apa ngawur? Nggak ada yang ngawur. Di sini nggak ada yang ngawur. Masya Allah, semua ada ilmunya. Begitu ya. Jadi ilmu ini lautan teman-teman. Ini lautan ilmu ini. Samudra yang tak bertepi tadi. Makanya hati-hati. Kalau Anda mau mengatakan mending berkata begini, ini yang saya tahu, ini yang saya jalankan, itu jauh lebih bijak kalimat itu. Tapi kalian katakan ini yang sesuai dengan Quran, waduh, ini yang sesuai dengan sunnah Nabi, oh subhanallah. Katakan ini yang saya pahami, ini yang saya biasa jalankan, ini yang saya ambil. Kan itu. Segitu hangatnya perbedaan antara Abdullah bin Abbas dan Zaid. Kisah terkenal yang sering saya ceritakan. Begitu di majelisnya Utsman, Khalifah Utsman, Zaid di majelis Khalifah Utsman, Abdullah bin Abbas datang. Begitu Abdullah bin Abbas datang, Zaid sudah selesai urusannya dengan Utsman, Zaid keluar, kemudian Abdullah bin Abbas berlari, segera menyiapkan kudanya Zaid. Dituntunlah kudanya Zaid seperti seorang budak yang menyiapkan untuk majikannya. Maka Zaid mengatakan, la taf'al hadza ya ibna ammi Rasulillah. Jangan kau lakukan ini, wahai sepupunya Rasulullah. Jawaban Abdullah bin Abbas, hakadza umirna bi ulama'ina. Beginilah kami diajari untuk menghormati ulama kami. Zaid pun membalas, kalau gitu saya mau pegang tanganmu, keluarkan tanganmu. Dikeluarkan tangan Abdullah bin Abbas, dicium oleh Zaid tangannya Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, mengapa kau lakukan itu? Kata Zaid, hakadza umirna bi ahli baiti nabiyina.
beginilah kami diajari untuk memuliakan ahlul bait Nabi kami. Bisa nggak teman-teman? Diskusinya hangat, wah sampai seseru itu, ujungnya cium tangan. Bisa nggak? Kalau nggak, jangan dulu berantem. Perbedaan satu orang dengan banyak orang itu tidak hanya terjadi pada Abdullah bin Abbas, bahkan terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Dari orang paling berilmu dari kalangan wanita, orang paling dekat dengan Nabi SAW dari istri-istrinya, sehingga wajar memiliki pemahaman yang luar biasa. Permasalahannya sampai pada permasalahan akidah. Hati-hati ya. Loh, kalau gitu akidah kita bisa beda pendapat? Bisa, ini buktinya. Lupa, tapi kan Allah esa, kalau itu nggak beda pendapat. Karena qul huwallahu ahad, ayatnya jelas, gamblang, nggak perlu tafsir. Katakan Allah itu ahad. Tapi ini ada permasalahan akidah, dan itu tidak satu. Bahkan Aisyah menolak itu. Di antaranya peristiwa yang sangat terkenal antara Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa tentang apakah Nabi melihat Allah ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, apakah melihat Allah? Abdullah bin Abbas mengatakan, oh iya, melihat Allah. Kan diajak, diberikan Allah perintah kan? Ya, melihat Allah. Setelah disampaikan pada Aisyah, kata Aisyah, Abdullah bin Abbas salah. Rasul tidak pernah melihat Allah. Yang dilihat adalah malaikat, bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat saat kita masih di dunia. Nanti Allah dilihat saat manusia masuk surga Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri di surga yang akan melihat wajah Rabbnya. Kemudian teman-teman, melihat wajah Allah, masalah fikih atau masalah akidah? Hah? Fikih atau akidah? Akidah. Ulama beda pendapat. Kata Aisyah, enggak, salah, Abdullah bin Abbas salah. Yang benar yang mana? Akidah loh ini. Kata antum akidah nggak boleh beda pendapat, tak? Akidah. Ini bukan satu-satunya. Umar, Abdullah bin Umar, ini ahli ilmu semua ini, Pak. Mereka mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu, orang yang sudah meninggal itu, Pak, itu tidak bisa mendengar kalimat kita. Maaf, kalau Umar, Abdullah bin Umar, orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar kalimat kita. Dari kubur tuh, orang mendengar tuh. Kata sahabat, kami yakin, wong kami sendiri di perang Badar, Nabi yang bicara. Waktu orang korban, itu orang-orang yang mati dari orang kafir dilempar ke sumur kan, ditumpuk jadi satu di sumur Badar. Begitu ditumpuk di sumur Badar, kemudian Nabi memanggil mereka, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mereka mendengar? Nabi mengatakan, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Kami dengar sendiri, itu Nabi ada di Badar. Kata Aisyah, tidak benar. Tidak benar. Kemana kalian dengan ayat innaka la tusmi'ul mauta? Kemana kalian dengan ayat bahwa tidak bisa kamu membuat orang orang yang meninggal itu bisa mendengar? Urusan orang meninggal bisa mendengar kalimat kita, masalah fikih atau akidah? Masalah fikih atau masalah akidah? Jadi teman-teman dirahmati Allah, itu sahabat berbeda pendapat sampai begitu. Tapi ini semuanya tidak membuat mereka pecah. Tidak membuat mereka pecah. Bahkan sikap sahabat itu tetap stabil, tetap tenang ketika nyata-nyata bahwa sedang berhadapan dengan akidah yang sesat. Contoh nyata, kurang bagaimana merepotkan negara kekhilafan saat itu yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana kurang merepotkannya orang-orang Khawarij. Dan Khawarij itu nyata-nyata kelompok sesat, akidah sesat, nyata kalau itu. Kurang merepotkan bagaimana itu kelompok Khawarij. Semua orang disalahkan, semua orang dikafirkan, bahkan dihalalkan darah dan hartanya. Mereka nggak peduli, mau itu sahabat, mau itu telah dijamin masuk surga, nggak peduli. Mereka pakai dalil, mereka pakai ayat, dan seterusnya. Sampai kemudian dialog Abdullah bin Abbas dengan orang Khawarij. Kemudian sampai akhirnya terjadi
perang antara Ali, ini sudah terakhir, ini kisah panjang tapi proses terakhir sekali bagi yang tetap saja memerangi dan menyulitkan negara, maka diperangi oleh negara. Itu setelah proses sangat panjang dan penyadaran dalam jumlah yang sangat banyak. Yang sisa yang sedikit ini yang sudah nggak bisa tidak bisa lagi disikapi dengan cara lembut. Maka terjadilah perang, namanya perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu antara kekhilafan Ali dengan Khawarij. Tidak ada yang tersisa itu. Khawarij habis. Nah, itu hadirin dalam hati Allah, sudah segitu merepotkan, Ali ditanya, Ali, itu orang-orang Khawarij itu kafir? Apa mereka kafir? Wah, kita kalau lagi jengkel Pak, wong perbedaan pendapat biasa aja kita bilang fasik, kafir tuh orang, bid'ah itu gak jelas. Karena gak stabil jiwa kita. Ketidakstabilan itu bermula dari ilmu kita yang picik, iman kita yang bermasalah. Betul. Sahabat ya Allah Pak, kayak tadi Ali sudah dicaci maki, sudah dihina, dikafir-kafirkan pula. Padahal kalau semua orang tahu siapa Ali bin Abi Thalib, orang mulia itu, sepupu Nabi, menantu Nabi, ahli surga, kurang apa? Ya kan? Sudah gitu diperangi pula. Subhanallah. Begitu ditanya, Ali, apa mereka kafir? Kata Ali, minal kufri hum farru. Enggak, mereka justru lari dari kekafiran. Amunafiqun, kalau gitu mereka munafik. Kata Ali, al munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik zikirnya sedikit, lah mereka zikirnya banyak. Antum lihat Pak, stabil jiwanya gitu ya. Teman-teman, kalau antum belum punya jiwa stabil, jangan masuk perbedaan pendapat. Karena begitu antum tersinggung, antum akan mengeluarkan kalimat yang kalimat itu menzolimi saudara antum. Saudara antum tidak berhak terhadap kalimat itu, tetapi antum keluarkan kalimat dan mencederai, dan antum sudah menzolimi dia. Bahaya Pak. Kalau gitu siapa mereka? Ikhwanuna bagaw alaina. Sempat-sempatnya Ali masih ngomong ikhwan kita. Itu ikhwan kita, saudara-saudara kita, tapi zalim pada kita. Ya teman-teman, ya. Jadi mohon berhati-hati. Kadang-kadang memang pertanyaan itu mancing-mancing Pak. Ya, sehingga ustadz-ustadznya itu juga suka kepancing Pak. Antum nanti jangan pancing saya ya. Suka kepancing-pancing ustadznya. Tapi mancing-mancing pertanyaan itu memang sudah dari dulu. Sehingga sebenarnya yang harus cerdas memang ustadznya. Dia harus tahu dia lagi dipancing Pak. Seseorang datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad itu berpendapat kalau seseorang mimisan, keluar darah dari hidung, maka batal sholatnya. Lagi sholat, batal sholatnya, keluar darah dari hidung, mimisan, harus wudu. Tapi Imam Malik mengatakan tidak batal. Terusin aja, silakan dibersihkan, tapi teruskan sholatnya. Imam Malik. Ada orang datang ke Imam Ahmad, nanya, apakah saya boleh sholat di belakang orang yang mimisan keluar darahnya? Apa jawaban Imam Ahmad? Harusnya jawaban beliau tidak. Arti sholatnya batal loh, harus diganti. Itu kan pendapat beliau. Itu imam batal karena keluar mimisan, harus diganti. Begitu. Tapi bukan itu jawabannya. Ini ulama tuh begini, nggak gampang kepancing Pak. Apa jawaban Imam Ahmad? Bagaimana saya tidak sholat di belakang imam besar sekelas Imam Malik? Itu jawaban. Ngerti nggak? Atau ngerti itu? Ngerti ya? Ngerti ya? Imam Ahmad nampaknya membaca, ini orang nampaknya mau cuma ngadu doang ini. Wallahu alam. Tapi artinya bahwa sampai Imam Ahmad mengatakan, apakah saya tidak sholat di belakang imam besar sekelas Imam Malik? Begitu ya teman-teman, waktu saya habis ini. Jadi Masya Allah, ya contoh ulama itu luar biasa teman-teman. Dan betapa hati-hatinya dulu orang bicara kepada ahli ilmu itu. Hati-hati bicaranya Pak. Sangat berhati-hati. Lihat Pak. Saya penutup nih. Saya mau bicara tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tinggal di kota Kufah, Irak. Kufah itu kalau di ilmu hadis itu kota yang spesial. Kenapa spesial? Para ahli hadis mengatakan kalau hadis masuk ke Kufah terus keluar lagi, diriwayatkan keluar dari Kufah, maka berhati-hatilah. Karena hadis yang tadinya cuma sejengkal, dia bisa sehasta. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Ditambah-tambahi sama orang Kufah itu. Karenanya Imam Abu Hanifah tinggal di sebuah kota yang beliau sulit untuk mendapatkan hadis-hadis sahih itu. Ketika sulit seperti itu, maka Allah memberikan kecerdasan luar biasa pada Imam Abu Hanifah, sehingga dikenal dengan madrasah ahli ra'i.
itu ahli logika, mereka luar biasa, dan hikmahnya luar biasa. Para qadhi, para hakim itu banyak sekali dari madhab Hanafi, karena mereka terbiasa memainkan akal logikanya. Imam Abu Hanifah punya murid, di antara muridnya adalah Qadhi Abu Yusuf, dan murid satu lagi adalah Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Itu disebut sebagai sahibah Abi Hanifah. Qadhi Abu Yusuf punya murid Isam bin Yusuf, yang murid ini berarti kan kalau dengan Imam Abu Hanifah posisi cucu gitu ya, cucu murid. Ini Pak sangat sering berbeda pendapat dengan Abu Hanifah di pendapat-pendapatnya. Tentu tidak, sudah meninggal Abu Hanifah. Sangat sering berbeda pendapat, padahal jalur ilmu gurunya kan jalur ilmunya Abu Hanifah. Ketika ditanya, mengapa kamu sering sekali berbeda dengan Imam Abu Hanifah? Dia mengatakan bahwa, lihat kalimatnya Pak, tidak mengatakan karena ini hadis, karena ini sahih, karena kita diharuskan mengikuti sunnah Nabi. Enggak begitu jawabannya. Padahal itu yang beliau lakukan sebenarnya. Kan tadi Imam Abu Hanifah menghindari hadis karena sulit. Hadis sahih. Apa kalimatnya? Kalimatnya, Allah memberikan keistimewaan pada Imam Abu Hanifah. Lihat cara bicaranya. Antum belajar nyusun kata-kata. Kalau enggak antum belajar ulang bahasa Indonesia. Kalau belum jangan berkata dulu. Kan kita pakai bahasa Indonesia, Pak. Allah memberikan kelebihan pada Imam Abu Hanifah. Allah berikan beliau kecerdasan yang luar biasa, sehingga beliau menguasai seluruh madarik, jadi seluruh lini, seluruh sisi ilmu. Dan saya orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, sehingga apa yang beliau lihat, apa yang beliau putuskan berbeda dengan apa yang saya putuskan. Bisa nggak ngomong gitu? Udah, jangan usah berantem. Betulan saya Pak. Adab terhadap ilmu, adab terhadap ahli ilmu. Ini subhanallah luar biasa. Dan seperti itu satu hal yang istimewa. Dan silakan diskusi, silakan dialog, silakan. Bahkan perbedaannya harus didialogkan, didiskusikan, tapi jaga adabnya. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diutarakan oleh Ustadz Budi Ashari, perbedaan memanglah sebuah fitrah dan kita tidak bisa menghindarinya. Namun kita bisa menghindari berbuat buruk terhadap perbedaan tersebut. Kita bisa menghindari berbuat zalim terhadap perbedaan tersebut. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.